7 cara menghemat ruang lemari di rumah minimalis agar rapi dan bersih. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh iya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Buka lemari itu kadang rasanya kayak buka luka lama. Niatnya cari satu baju, tapi yang muncul malah rasa capek hidup yang gak jelas asalnya. Baju numpuk, kayak lagi rapat keluarga besar, dan semuanya minta diperhatikan bersamaan. Akhirnya pintu lemari ditutup lagi sambil tarik napas panjang dan bilang dalam hati, nanti saja beresinnya. Padahal rumah minimalis harusnya bikin tenang, bukan bikin dada ikut sempit. Masalahnya bukan di rumah yang kecil atau lemari yang kurang mahal, tapi di kebiasaan kita yang terlalu baik sama barang. Semua disimpan atas nama sayang, takut butuh, atau siapa tahu suatu hari kepakai, padahal setiap barang yang nggak dipakai itu diam-diam nyedot ruang, waktu, dan emosi. Lemari jadi penuh, kepala ikut sumpek, dan pagi hari bisa rusak cuma gara-gara nyari baju yang ketimbun kenangan. Makanya, cara menghemat ruang lemari itu penting banget. Bukan cuma soal rapi dan estetik buat diposting, tapi soal menyelamatkan energi ibu-ibu di rumah, karena lemari yang lega itu bikin hidup lebih waras, lebih cepat beres, dan lebih sedikit drama kecil sebelum keluar kamar. Jadi kalau ada solusi sederhana yang bisa bikin rumah lebih ringan dan hati lebih adem, masa iya nggak mau dicoba? Cara yang paling pertama, berhenti menyimpan baju dengan status nanti juga kepakai. Ini adalah status paling menyedihkan di dunia perlemarian, karena nanti itu seringnya berarti tidak pernah baju kondangan yang terakhir dipakai sebelum pandemi. Baju kerja yang nunggu undangan rapat, padahal sekarang lebih sering ke dapur. Sampai baju yang katanya motivasi diet. Semua diam di situ, nggak protes, tapi makan ruang. Maka jika dipikir secara logika, kalau 1 tahun nggak disentuh, berarti hidup kita baik-baik saja tanpa baju itu. Jadi kenapa masih dikasih kontrakan gratis di lemari? Cara kedua, satu gantungan untuk satu baju saja. Aku paham, kadang kita merasa ini trik jenius. Satu hanger isi 3 kaos biar hemat tempat. Tapi realitanya, lemari jadi kayak jam 5 sore di KRL, baju susah diambil, gampang kusut, dan ujung-ujungnya kita pakai baju yang itu lagi karena males bongkar. Lemari juga butuh ruang buat bernapas. Sama kayak kita kalau lagi pengen sendiri, tapi anak manggil terus. Cara ketiga, lipat baju dengan posisi berdiri, bukan ditumpuk. Ini terdengar sepele, tapi efeknya ke hidup tuh nyata. Kalau ditumpuk, baju yang di bawah biasanya cuma dapat status penonton seumur hidup. Kita selalu ambil yang paling atas, yang bawah cuma ikut pindah-pindah. Dengan posisi berdiri, semua baju kelihatan. Jadi lebih adil, nggak ada yang merasa dianaktirikan, dan pagi hari kita nggak perlu olahraga bongkar lemari dulu. Cara nomor 4, pisahkan baju rumah dan baju pergi dengan tegas dan sadar. Baju rumah sering jadi kategori paling liar, jumlahnya banyak, tapi dipakainya itu saja. Kaos yang bolong dikit tapi adem, daster yang warnanya sudah tidak bisa dideskripsikan, semuanya masih bertahan karena alasan kenyamanan. Padahal logikanya, kita cuma butuh beberapa baju rumah favorit. Sisanya cuma bikin lemari penuh dan kita tetap pakai yang sama setiap hari. Cara kelima, manfaatkan ruang atas lemari dengan penuh kesadaran, bukan sekadar numpuk. Ruang atas itu sering berubah jadi museum barang masa lalu. Tas yang jarang dipakai, selimut cadangan, kardus, entah apa isinya. Setiap barang yang naik ke atas seolah bilang, aku penting kok, tapi nanti saja diurusnya. Padahal semakin tinggi ditaruh,
semakin jarang disentuh. Dan ujung-ujungnya cuma jadi beban visual dan mental setiap kali pintu lemari dibuka. Cara keenam, sisakan satu ruang kosong dengan sengaja di dalam lemari. Ini bukan pemborosan ruang, ini strategi kesehatan mental. Lemari yang penuh sampai pintunya susah ditutup, bikin kita males beresin dan gampang emosi. Ruang kosong itu kayak buffer, tempat bernapas, tempat antisipasi kalau suatu hari ada baju baru masuk. Dan anehnya, lemari yang punya ruang kosong justru terasa lebih rapi walau isinya sama. Cara ketujuh, perlakukan lemari sebagai teman, bukan tempat pembuangan emosi. Seringkali tanpa sadar kita pakai lemari buat menyimpan rasa. Bukan sekadar barang, baju pemberian orang tersayang yang sebenarnya nggak pernah dipakai, baju mahal yang dibeli karena lagi sedih, atau baju lama yang mengingatkan kita pada versi diri yang dulu. Semuanya disimpan bukan karena fungsinya, tapi karena perasaan yang nempel di situ. Lemari akhirnya jadi tempat parkir emosi. Bukan lagi ruang yang membantu hidup kita lebih rapi. Coba mulai dengan ngobrol jujur sama diri sendiri setiap kali mau masukin sesuatu. Aku simpan ini karena aku butuh atau karena aku nggak siap melepas ceritanya. Secara logika, kalau barang itu cuma bikin lemari sesak dan tiap kali dilihat malah bikin hati berat. Berarti tugasnya di hidup kita sudah selesai. Melepaskan barang bukan berarti menghapus kenangan, tapi memilih ruang yang lebih sehat buat diri sendiri dan rumah. Setiap mau masukin barang, coba tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Aku masih butuh ini? Atau aku cuma nggak tega melepas. Banyak barang kita simpan bukan karena fungsinya, tapi karena rasa bersalah. Padahal lemari bukan tempat menampung rasa tidak enakan. Dia cuma alat bantu hidup supaya lebih ringan dan teratur. Lemari yang rapi itu sering disangka cuma soal estetik. Padahal diam-diam dia lagi ngajarin kita satu hal penting. Hidup butuh ruang bernapas. Saat barang dikurangin, kepala ikut lega. Hati ikut tenang. Dan pagi hari terasa lebih ramah. Rumah minimalis bukan rumah tanpa isi. Tapi rumah yang isinya nggak teriak-teriak minta diberesin tiap hari. Kadang kita capek bukan karena aktivitasnya berat. Tapi karena mata dan pikiran disambut kekacauan kecil yang numpuk tanpa sadar. Lemari penuh itu kayak grup chat yang isinya notifikasi nggak penting, nggak berisik, tapi bikin lelah. Dan lucunya, begitu satu rak dikosongkan, semangat ikut muncul, seolah hidup bilang, ayo kita mulai lagi dengan lebih ringan. Pelan-pelan saja, nggak perlu langsung sempurna. Cukup satu keputusan kecil hari ini untuk memberi ruang bagi diri sendiri. Karena rumah yang tertata itu bukan buat dipamerin, tapi buat dipakai pulang, buat istirahat, dan buat bikin kita merasa mampu mengurus hidup dengan lebih tenang. Dan siapa sangka, dari lemari yang lebih lega, bisa lahir semangat baru yang diam-diam bilang, aku sanggup. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!